Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya tenggelam satu sama lain di alam rahasia Yaoqi. Di luar area terlarang Yaoqi, dua sosok anggun perlahan muncul di sini. Ini adalah dua wanita, yang satu seksi dan dewasa, mengenakan jubah bersulam sutra es biru danau, bermartabat dan anggun, paha rampingnya berwarna putih dan kuat, penuh kekenyalan, dan wajahnya yang sedikit dewasa masih memiliki pesona. Itu adalah penguasa istana Guanghan. Di sampingnya, seorang wanita dengan penampilan halus, temperamen tenang dan halus, seperti anggrek di lembah kosong, berjalan ke samping dengan mata tenang. Penguasa istana Guanghan melirik wanita itu, menghela nafas dan berkata, "Bing Yun, apakah kamu benar-benar tidak ingin menemui Qin Chen?" Orang itu, apa yang ingin dilihat darinya? Kata murong Bing Yun acuh tak acuh, tetapi ketika dia menyebut pihak lain, ada sedikit gemetar dalam suaranya. Tapi getaran ini jelas dirasakan oleh penguasa istana Guanghan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam area terlarang, kabut putih tebal menutupi segalanya. "Mengapa kamu melakukan ini?" ucap penguasa istana Guanghan menghela nafas, "Meskipun saya tidak tahu dendam apa yang ada antara kamu dan Qin Chen, saya dapat melihat bahwa kamu adalah gadis yang baik, dan kamu dengan sengaja berpura-pura tidak peduli padanya, tapi sebenarnya kamu memikirkan dia sepanjang waktu." Murong Bing Yun menggigit bibirnya, "Guru, Anda salah. Bagaimana saya bisa merindukan pria yang penuh kebencian itu? Kebencian antara saya dan dia tidak dapat didamaikan. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan membunuhnya sendiri." Mendengar ini, penguasa istana Guanghan tersenyum, dan tawa ini langsung membuat wajah Murong Bing Yun memerah. "Guru, apa yang lucu tentang ini? Apakah kamu tidak percaya padaku?" ucap Murong Bing Yun mengertakkan giginya. Penguasa istana Guanghan melirik ke arah Murong Bing Yun dan menghela nafas, "Bing Yun, gurumu juga seorang wanita. Ada beberapa hal yang bisa kulihat dengan jelas. Sebenarnya, tidak masalah apakah gurumu percaya padamu atau tidak. Poin kuncinya adalah apakah Anda sendiri percaya." Murong Bing Yun terdiam. "Ya? Apakah dia percaya? Qin Chen jelas merupakan musuh yang membunuh ayah dan ibunya, tetapi mengapa, setiap kali dia memikirkan wajah itu, dia tidak bisa merasakan kebencian apapun di hatinya. Sebaliknya, dia merasakan sedikit kekaguman." Kuku Murong Bing Yun menancap dalam-dalam di telapak tangannya. Jelas sekali terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Penguasa istana Guanghan tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan lembut menggerakkan sehelai rambut yang menutupi sudut mata Murong Bing Yun. Murong Bing Yun bergidik dan membiarkan penguasa istana menggantungkan sehelai rambut di belakang telinganya dengan tatapan bingung di matanya. "Tidak mudah bagi kita para wanita untuk bertahan hidup di dunia ini. Kalau kita tidak bisa melihat langsung isi hati kita sendiri, bagaimana orang lain bisa mengetahui emosi kita? Terkadang, jika menyukai seseorang, kita harus berani bersuara, karena selama kamu bersuara, kamu tidak akan diliputi penyesalan dalam kesepian seumur hidup." "Guru, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan," ucap Murong Bing Yun menggigit bibir merahnya, tapi matanya basah. "Tidak, kamu pasti mengerti," ucap penguasa istana Guanghan berkata, "kamu selalu menjadi salah satu yang sangat cerdas di antara banyak muridku. Jika tidak, aku tidak akan menerimamu sebagai orang suci di istana Guanghanku. Kamu, Qiansu, Ruyu dan yang lainnya datang ke istana Guanghanku, sekilas aku bisa melihat betapa luar biasa dirimu. Tapi sekarang, Qiansu dan Ruyu punya rumah masing-masing, tapi kamu." Murong Bing Yun berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, tolong berhenti bicara." Penguasa istana Guanghan meliriknya, "Saya tidak perlu mengatakannya, tetapi bisakah Anda benar-benar menipu hati Anda sendiri?" Begitu kata-kata itu keluar, penguasa istana Guanghan melangkah ke area terlarang. Murong Bing Yun buru-buru mengikutinya. Udara putih pekat menyelimuti mereka berdua dalam sekejap. Mereka bagaikan peri di langit, menjulang di tengah asap dan awan di kawasan terlarang, sakral dan tidak bisa diganggu-gugat. Air yang mengalir di kolam terlarang membasahi rok panjang mereka dan menempel di tubuh mereka, memperlihatkan lekuk tubuh mereka yang anggun dan memikat dengan lebih sempurna. Keduanya memasuki area terlarang selangkah demi selangkah. Jauh di dalam area terlarang, Qin Chen terbaring tak berdaya, di sampingnya, Yu Qiansu, Ji Ruyu, Chen Sisi, dan Sangguan Waner juga bersandar padanya tanpa daya, wajah mereka memerah. Air di kawasan terlarang itu membasuh beberapa orang, membuat mereka merasa hangat dan sangat nyaman. Saat itu,
Air di tanah terlarang Yaochi cukup untuk mengobrak-abrik tubuh fisik para master terhormat biasa, tetapi di depan tingkat budidaya Qin Chen dan lainnya saat ini, air yang mengandung kekuatan tertinggi tampak seperti sumber air panas, menghangatkan mereka. Saat ini, Yu Qianzu naik ke tubuh Qin Chen. Saat ini, dia tidak mengenakan terlalu banyak pakaian dan hanya mengenakan piyama putih, memamerkan sosok anggunnya. Yu Qianzu berkata dengan lembut, "Chen, ini adalah tempat kita bertemu lagi. Warisan permaisuri tertinggi Taiyin Liuli inilah yang memberi saya terobosan. Saya sangat ingin kita semua tinggal di sini dan menjalani kehidupan yang begitu hangat." Qin Chen tersenyum tipis, mencium Yu Qianzu dengan lembut, dan memeluk beberapa orang dengan erat. "Saya juga berpikir demikian, sebenarnya, tahun-tahun ini, saya juga sedikit lelah dengan hari-hari pertempuran dan pembunuhan di luar. Tapi sekarang, saya tidak memenuhi syarat untuk membimbing Anda menjalani kehidupan biasa. Tidak sulit bagi orang biasa untuk menjalani kehidupan biasa di zaman yang damai dan sejahtera. Namun, dengan identitas dan status Qin Chen, terlalu sulit untuk memiliki kehidupan biasa di alam semesta ini. Ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Jika Anda ingin bertahan hidup di lautan kosmik yang luas ini, Anda harus menjadi kuat, begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Sebaliknya, jika Anda tidak berpikir jangka panjang, Anda akan langsung merasa khawatir. Terlebih lagi, Qin Chen masih menjadi orang terkuat di alam semesta asli, dia pasti akan memimpin alam semesta asli untuk melampaui reinkarnasi di masa depan, dan membawa masa depan semua ras di seluruh alam semesta asli. Semua orang memiliki kualifikasi biasa, tetapi dia tidak. Dengan kemampuan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Yu Qianzu berkata dengan lembut, "Saya tahu. Tapi, saya masih sedikit sedih." Pada saat ini, Sisi, Ruyu dan yang lainnya semua memegang tangan Qianzu. "Qianzu, selama kita bekerja sama dan terus membantu Chen, percayalah bahwa di masa depan, suatu hari, kita tidak perlu berkelahi dan membunuh. Kita akan hidup bahagia bersama dan melakukan apa yang ingin kita lakukan setiap hari seperti hari ini." Qin Chen tercengang, "Lakukan apa yang ingin kamu lakukan setiap hari seperti hari ini." "Apa itu?" Wanita-wanita itu berkedip, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Qin Chen tertegun dan wajahnya menjadi pucat. Rasanya agak tak tertahankan melakukan hal ini setiap hari. Jiruyu meringkuk di pelukan Qin Chen dan berbisik, "Apakah menurutmu kita akan punya anak?" Yu Qianzu tersenyum dan berkata, "Jika Ruyu khawatir, biarkan Chen bekerja keras dan datang lebih sering dalam beberapa hari." Terakhir, Qin Chen tercengang lagi. Dia hendak ingin berbicara. Tiba-tiba, tak jauh dari situ, sepertinya ada seseorang yang mendekat. "Seseorang datang," ucap Qianzu dan yang lainnya mulai bekerja dengan cepat, jelas merasakan seseorang datang. Awalnya, dengan tingkat kultivasi Qin Chen, mereka dapat merasakannya dengan jelas bahkan dari jauh, apalagi dari jarak yang begitu dekat. Tapi mereka terlalu terlibat sebelumnya, dan mereka sangat akrab dengan tanah terlarang Yaochi, sehingga mereka menghalangi persepsi mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa seseorang akan datang sampai seseorang datang begitu dekat. Set, beberapa orang dengan cepat dan hati-hati duduk. Mereka yang bisa datang ke sini pastilah murid perempuan Istana Guanghan, akan memalukan jika orang melihat beberapa dari mereka di sini acak-acakan. "Chen, ayo pergi," bisik Yu Qianzu di telinga Qin Chen bahwa dengan kultivasi mereka, akan mudah bagi mereka untuk pergi tanpa ada yang menyadarinya. Namun, ketika mereka merasakan kedatangan seseorang, mereka tercengang. Penguasa Istana Guanghan dan Murong Bingyun, mengapa mereka berdua? Setelah Sangguan Waner merasakan Murong Bingyun, pupil matanya juga mengecil. Apakah dia? Hati Waner penuh dengan emosi yang campur aduk. Bingyun adalah putri saudara perempuan dan keponakannya. Selama bertahun-tahun, dia telah tumbuh begitu besar, dan budidayanya telah mencapai alam tertinggi, dan dia telah menjadi sangat dewasa. Saat ini, suara Murong Bingyun terdengar samar dari balik kabut putih, "Guru, tolong berhenti bicara." Tidak peduli siapa yang disukai Bingyun, dia tidak akan pernah menyukainya. Telinga Yu Qianzu dan yang lainnya tiba-tiba berdiri. Siapa yang dibicarakan oleh Murong Bingyun? Segera setelah itu, mereka mendengar suara desahan dari penguasa Istana Guanghan, "Bingyun, berhentilah menipu diri sendiri. Faktanya, kamu selalu suka tinggal di tanah terlarang Yaochi ini selama bertahun-tahun. Kamu sudah lama tinggal di sini. Apakah kamu menurut kamu begitu?"
Murong Bingyun gemetar, "Guru, apa yang kamu bicarakan?" Penguasa istana Guanghan menghela nafas. Saat itu, Qin Chen datang ke istana Guanghan saya untuk mencari Qiansu dan Ruyu. Pada saat itu, dia salah mengira bahwa mereka berdua adalah di Yaoci ini. Aku sedang berlatih di area terlarang, jadi aku menerobos, tapi ternyata kamulah yang berlatih di sini saat itu. Kamu berdua kemudian pergi dalam keadaan agak acak-acakan. Nyatanya, semuanya itu, gurumu ini tahu apa yang terjadi padamu di sini. Mata Murong Bingyun membelalak, tangannya yang seperti batu giok menggenggam erat sudut bajunya, suaranya bergetar, "Guru, bagaimana kamu tahu?" Penguasa istana Guanghan tersenyum, "Apa sulitnya dengan ini?" "Ya, saya adalah penguasa istana Guanghan. Secara alami saya akan tahu siapa yang mundur di area terlarang. Selain itu, saya juga seorang wanita. Setelah melihat keadaan Anda setelah Anda keluar, saya secara alami mengetahui apa yang terjadi pada Anda di sini." Wajah Murong Bingyun memerah dan dia tidak berkata apa-apa. Jauh di dalam area terlarang, Qiansu, Ruyu, Sisi dan Waner semua menatap Qin Chen dengan mata terbelalak. Apakah hal ini benar-benar terjadi antara Qin Chen dan Murong Bingyun? Ucap Qin Chen tiba-tiba berkata dengan lembut dan malu, "Kesalahpahaman, itu adalah kesalahpahaman pada saat itu." Qin Chen berkeringat. "Oh sial, sangat memalukan mendengarnya di sini." Keempat orang itu mendengus dingin dan mengepalkan tangan mereka. Penguasa istana Guanghan membujuk, "Bingyun, tidak peduli apa dendam antara kamu dan Qin Chen, dapat dikatakan bahwa kamu pada dasarnya adalah orang Qin Chen. Meski begitu, kamu tetap harus melanggar dirimu sendiri." Ucap Murong Bingyun hanya mengucapkan satu kata, tapi tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia dapat mengatakan bahwa dia dan Qin Chen tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi seperti yang dikatakan gurunya, dapatkah dia menipu orang lain dan menipu hatinya sendiri? Setelah sekian lama, Murong Bingyun mengangkat kepalanya, matanya penuh kesakitan, dan berkata dengan getir, "Guru, memang benar saya menyukai Qin Chen. Saya tidak tahu mengapa. Ketika saya berada di benua Tianwu, saya awalnya membencinya. Dialah yang membuatku kehilangan orang tuaku, tapi, ketika aku melihatnya di benua Tianwu, dia bertarung mati-matian melawan orang-orang kuat dari klan iblis alien demi rakyat dan seluruh benua, dan dia bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri. Saya sedikit menghormati dan mengaguminya. Saya juga mengagumi paviliun Cendi yang ia dirikan, yang benar-benar dapat mempertimbangkan masyarakatnya. Jadi setelah aku datang ke surga, aku hampir melepaskan kebencianku padanya. Aku hanya membenci diriku sendiri karena alasan aku dilahirkan di dunia ini, dan aku tidak membenci siapapun. Jadi saat saya bertemu Qiansu dan Ruyu, saya tahu mereka adalah wanita Qin Chen, tapi saya bersedia membantu mereka. Karena saya mengagumi mereka dan semua yang telah mereka lakukan di benua Tianwu dan Qin Chen untuk orang-orang di benua itu. Namun, Tuhan tidak mau membiarkanku pergi. Ucap Murong Bingyun menangis, "Nasib mempermainkan manusia, jadi aku bertemu dengannya di surga. Dia tidak hanya menangkap tubuhku, tetapi juga menangkap hatiku. Aku jatuh cinta padanya, tapi terus kenapa? Dia tidak mau menerimaku sama sekali, saya tidak berani menghadapinya secara langsung. Jadi guru, tolong berhenti bicara. Saya sangat puas sekarang. Meskipun dia mungkin telah melupakan saya dapat memperhatikannya secara diam-diam untuk paviliun Cendi, untuk surga ini, untuk umat manusia, dan untuk semua ras di alam semesta asli. Saya sangat puas dan senang bisa berkontribusi. Saya tidak ingin meminta apapun lagi, dan saya tidak berani meminta apapun lagi." Ucap Murong Bingyun menyeka air matanya dan mencoba memaksakan senyum. Di kejauhan, Qiansu dan yang lainnya terdiam. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Murong Bingyun masih memiliki perasaan seperti itu terhadap Qin Chen. Penguasa istana Guanghan memandang Murong Bingyun dengan sedih, mengulurkan tangannya dan menyeka air mata dari sudut matanya. "Bingyun, mengapa kamu melakukan ini? Dengan bakatmu, penampilanmu, dan karaktermu, selama kamu bisa menghadapi Qin Chen dengan berani, apapun yang terjadi, tidak peduli apa hasilnya, kamu tidak akan menyesal, tapi sekarang kamu. Faktanya, guru, Anda sama seperti saya." Ucap Murong Bingyun tiba-tiba tersenyum pahit. Ucap penguasa istana Guanghan tercengang. "Sebenarnya guru juga menyukai Qin Chen bukan?" Ucap Murong Bingyun dengan ringan.
Tidak jauh dari situ, Yu Qiansu dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Penguasa istana Guanghan juga menyukai Chen. Ini, mereka melihat wajah penguasa istana Guanghan memerah dan berkata dengan suara gemetar, bagaimana kamu tahu? Ah, keempat gadis itu membuka mulut lebar-lebar dan mau tidak mau bergerak. Siapa? Teriak penguasa Guanghan dan Murong Bingyun tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Dua aura tertinggi yang menakutkan menyapu seketika seperti lautan luas, dengan keras menyapu ke arah tempat Qin Chen dan yang lainnya berada. Sama seperti ombak liar yang menghantam bebatuan, kabut putih dari genangan air yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti tornado, memperlihatkan tubuh Qin Chen dan keempat gadis itu. Dampak tertinggi seperti gelombang liar menghantam Qin Chen dan yang lainnya, tetapi itu hanya mengetuk tubuh mereka, lalu menghilang tanpa bekas. Qin Chen, Qiansu, kamu. Ketujuh orang itu saling menatap, dan mereka semua tertegun sejenak, terutama setelah melihat pakaian Qiansu dan yang lainnya. Wajah penguasa istana Guanghan dan Murong Bingyun berubah menjadi sangat merah dalam sekejap. Memikirkan tentang apa yang dia katakan sebelumnya, beberapa orang tidak sabar untuk memukan celah di tanah dan menelusurinya di tempat. Ahem, Tuan Istana, Bingyun, kalian berdua baik-baik saja. Untuk meredakan suasana, Qin Chen mengangkat tangannya dan berinisiatif untuk menyapa. 6 pasang mata tertuju padanya dalam sekejap, dan Qin Chen segera meletakkan tangannya. Ahem, ayo keluar dan ngobrol. Ayo keluar dan ngobrol, ucap Qin Chen melambaikan tangannya, dan juga beberapa orang muncul seketika. Dalam sekejap mata, mereka muncul di luar area terlarang Yaoqi. Beberapa orang saling memandang, semuanya sedikit malu, dan beberapa dari mereka baru saja hendak berbicara untuk menghilangkan rasa malunya. Tiba-tiba, surga di istana Guanghan tiba-tiba hancur, dan Hei Nu, Fang Muling, dan lainnya dengan cepat muncul di langit di atas istana Guanghan. Itu adalah budak hitam senior. Dan Tuan Istana, dengar, semuanya, bukankah itu Master Pavilion Qin Chen? Di bawah, banyak orang dari istana Guanghan mengangkat kepala, memandang ke langit dengan heran, dan berseru. Setelah bertahun-tahun, Qin Chen telah menjadi legenda di alam surga timur, yang dikenal semua orang di dunia. Haha, Tuan Chen, kecepatan Anda terlalu cepat. Saya harus mengejar Anda sebentar untuk sampai ke istana Guanghan. Saya membuat Anda menunggu lama sekali, Tuan Chen. Begitu budak hitam muncul, dia buru-buru berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu? Namun, begitu sampai di lokasi kejadian, ia merasakan ada yang tidak beres di suasananya. Intuisinya yang tajam membuatnya merasakan apa yang baru saja terjadi di sini. Hei Nu, ayo kita duduk di Pavilion Chendi dan lihat apakah ada perubahan di Pavilion Chendi akhir-akhir ini. Kata Qin Chen buru-buru, berbalik dan lari bersama budak hitam itu. Oh sial, saya tidak punya rasa malu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Jika saya tinggal di sini lebih lama lagi, saya akan mati. Melihat Qin Chen melarikan diri, Yu Qiansu dan yang lainnya tiba-tiba tertawa. Orang ini, kemudian, Yu Qiansu dan yang lainnya melihat ke penguasa istana Guanghan dan Murong Bingyun. Wajah penguasa istana Guanghan memerah dan tampak malu, sementara Murong Bingyun menundukkan kepalanya. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus memperjuangkannya sendiri. Tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk memberikannya kepada Anda. Ucap Qiansu berkata dengan ringan kepada Murong Bingyun, lalu memandang penguasa istana Guanghan dan berkata sambil tersenyum, Guru, sudah lama tidak bertemu, ayo duduk di Pavilion Chendi. Ah itu bagus. Ucap penguasa istana Guanghan mengangguk dengan tergesa-gesa. Beberapa orang terbang dengan cepat. Seluruh tubuh Murong Bingyun gemetar. Namun pada saat ini, tiba-tiba, sebuah tangan ramping meletakkan di bahunya, lalu mengusap rambutnya. Murong Bingyun mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Sangguan Waner. Dia terkejut dan berkata, Bibi. Sangguan Waner menatapnya dengan lembut dan berkata dengan lembut, Bingyun, kamu harus ingat itu di sana seringkali Anda perlu peduli. Yang penting bukanlah bagaimana orang lain memandang identitas Anda, tetapi bagaimana Anda memandang diri sendiri. Tidak ada yang bisa memilih asal-usul mereka, identitas setiap orang hanyalah simbol dari dirinya, bahkan tidak perlu diingat sama sekali. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Sangguan Waner berbalik dan pergi, meninggalkan Murong Bingyun yang berdiri di tempat itu dengan pandangan kosong. Di hari-hari berikutnya,
Qin Chen bertemu banyak teman lama di Paviliun Chendi, termasuk Fu Qiankun dan Mo Yuanbai, serta teman dari Akademi Tianxing seperti Lin Tian dan Wang Qiming, serta kakeknya sendiri Qin Batian dan sepupunya Qin Ying. Selama bertahun-tahun, Lin Tian dan yang lainnya telah membuat kemajuan pesat dalam budidaya mereka. Dengan bantuan sumber daya dalam jumlah besar, masing-masing dari mereka telah mencapai alam tertinggi dan menjadi pemimpin di antara generasi muda di alam semesta asli dan generasi tulang punggung yang melindungi surga. Bahkan Tuan Qin Batian, dengan bantuan Paviliun Chendi, telah memasuki ranah Tianzun yang bisa dikatakan tidak terbatas. Lin Tian dan Wang Qiming sudah menikah dan memiliki seorang putra yang gemuk, yang membuat Yu Qiansu dan yang lainnya iri. Tentu saja, Qin Chen juga bertemu Zhao Lingshan, Zixun, Wei Siqing, Qin Tingting, Ao Qingling, Li Wansu dan lainnya di Paviliun Chendi. Menghadapi begitu banyak keindahan, Qin Chen tidak tahu harus berkata apa. Setelah tinggal di Paviliun Chendi selama beberapa hari, dia mengabdikan dirinya pada tugas penting memulihkan surga. Selanjutnya, Qin Chen akan segera pergi ke dunia bawah, dan sebelum pergi ke dunia bawah, hal terpenting bagi Qin Chen adalah memperbaiki surga sebanyak mungkin. Xiao Yao Zizun dan yang lainnya juga membantu memperbaikinya. 3 bulan kemudian, satu hari, seluruh surga tiba-tiba berguncang, sehingga makhluk-makhluk di surga mengangkat kepala mereka karena terkejut, dan melihat cahaya ilahi yang dahsyat bermekaran di langit yang tak terbatas, dan gelombang tekanan yang mengerikan menyapu dengan liar. Langit penuh dengan bunga berwarna-warni, berjatuhan dari langit, dan seluruh surga tiba-tiba melonjak dengan vitalitas yang tak ada habisnya, berkembang dan penuh vitalitas. Entah bagaimana, semua orang merasa bahwa penindasan pada tubuh mereka telah hilang, dan perasaan pertumbuhan tanpa batas muncul di hati semua orang kuat. Terutama mereka yang berada di level puncak dan tertinggi seperti Ji Wuxu. Di masa lalu, mereka harus berhati-hati di surga, tidak berani melepaskan kekuatan mereka terlalu banyak karena takut menyebabkan kerusakan pada surga. Tetapi pada saat ini, semua orang merasa bahwa penindasan terhadap mereka oleh jalan surga menghilang, yang membuat mereka bisa melangkah lebih jauh. Di atas surga, Qin Chen melihat benua luas yang mekar dengan vitalitas di bawah, dan senyuman muncul di wajahnya. Selama 3 bulan, dia memperbaiki surga setiap saat, dan akhirnya memperbaiki sebagian besar kerusakan di surga. Namun, beberapa kerusakan yang sangat besar, dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak dapat diperbaiki sepenuhnya untuk saat ini. Setidaknya, surga saat ini cukup bagi siapapun untuk menerobos ke alam yang mereka inginkan, dan bahkan memiliki kemungkinan kecil untuk mencapai tingkat transenden. Dan hubungan antara surga dan alam dunia akhirnya dipulihkan kembali. Qin Chen, surga akhirnya hampir pulih. Ucap Xiao Yao Zizun muncul di samping Qin Chen dan berkata dengan emosi. Melihat surga yang berkembang di bawah dan bidang-bidang dunia yang terhubung kembali, ini adalah sesuatu yang telah gagal dilakukannya selama jutaan tahun, dan sekarang, Qin Chen akhirnya melakukannya. Ada kekecewaan, tapi lebih banyak kegembiraan dan kegembiraan. Senior Xiao Yao, surga dan alam semesta asli akan diserahkan kepadamu terlebih dahulu. Ucap Qin Chen memandang Xiao Yao Zizun dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Xiao Yao Zizun sedikit berubah. Apakah kamu akan pergi ke dunia bawah secepat ini? Qin Chen mengangguk, sekarang surga telah diperbaiki dan tidak ada yang salah dengan alam semesta asli untuk saat ini. Saya harus pergi ke dunia bawah sesegera mungkin untuk merawat Sisi, jika tidak, saya khawatir waktu akan terbuang sia-sia. Ucap Qin Chen tidak menyembunyikan apapun pada Xiao Yao Zizun. Itu, baiklah, jangan khawatir, pergilah ke sana. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada surga dan alam semesta yang asli, kecuali aku mati. Ucap Xiao Yao Zizun berkata dengan sungguh-sungguh, di sisimu, di sana ada banyak bahaya di dunia bawah, jadi kamu harus hati-hati. Qin Chen mengangguk, saya akan melakukannya. Selain itu, saya akan membiarkan leluhur Tuoba dan yang lainnya membantu Anda di sini. Tempat ini dapat terhubung langsung ke benua hitam. Anda dapat membiarkan orang-orang kuat dari alam semesta asli memasuki laut kosmik melalui benua gelap, dan mencapai terobosan dan pertumbuhan. Serahkan semua ini padaku, tapi leluhur Tuoba pernah menjadi ahli transenden tingkat ketiga. Sangat berbahaya bagimu untuk pergi ke dunia bawah, kenapa tidak biarkan dia mengikutimu, kata Xiao Yao Zizun buru-buru. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu,
Tempat dunia bawah sangat aneh. Semakin banyak orang di sana, itu semakin tidak baik. Terlebih lagi, Kaisar Yuming Senior dan leluhur Wan Guming mengikutiku, itu sudah lebih dari cukup. Sebaliknya, alam semesta asli sangatlah penting. Xiao Yao Zizun ragu-ragu sejenak dan menghela nafas, tidak apa-apa, kalau begitu, hati-hati. Qin Chen tersenyum, senior, jangan khawatir, saya telah mati sekali. Terakhir kali, dunia bawah tidak dapat menerima saya, dan kali ini, akan sama. Ucap Qin Chen tertawa. Setelah itu, Qin Chen tinggal di surga selama 3 hari, setelah menjelaskan semuanya, dia kembali ke dunia iblis dan jalan menuju dunia bawah. Di sampingnya, Wan Gumingzu berdiri dengan hormat, sementara di belakang Qin Chen ada Xiao Yao Zizun dan banyak orang kuat lainnya, semuanya memandang Qin Chen. Semuanya, jangan khawatir. Saya akan kembali segera setelah saya berangkat untuk perjalanan ini. Ucap Qin Chen tersenyum sedikit, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Aura dunia bawah yang menakutkan melonjak, dan dalam sekejap, pusaran gelap mulai muncul di kehampaan di depan. Di pusaran tersebut, aura kematian yang menakjubkan memenuhi udara, mengarah ke kedalaman kehampaan yang tidak diketahui. Qin Chen mengangkat tangannya, dan sisi serta yang lainnya dengan cepat memasuki pagoda Guyu dan menghilang. Jalan kematian sangat tidak stabil. Sisi dan yang lainnya tidak pernah mengendalikan kekuatan kematian. Tinggal di pagoda Guyu akan membuat Qin Chen merasa lebih nyaman. Semuanya, selamat tinggal, ucap Qin Chen tersenyum pada orang-orang di belakangnya. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan memasuki pusaran kematian yang tak ada habisnya. Qin Chen, di belakang mereka, Murong Bingyun dan yang lainnya berseru, mata mereka basah. Aura kematian yang mengerikan melonjak, menelan Qin Chen dalam sekejap dan menghilang sepenuhnya.